Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Mas. Untuk video kali ini Bapak akan membahas seputar soal hot, luas, dan keliling lingkaran untuk bagian pertama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang lain supaya video ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum ke pembahasan soal, Pak Mas akan mengulas sedikit mengenai teori singkat yang berkaitan dengan lingkaran, ya. Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang datar dalam jarak tertentu dari suatu titik tertentu. Nah, jarak tertentu disebut jari-jari, titik tertentu disebut titik pusat. Lingkaran salah satu kurva tertutup sederhana yang membagi dua bagian, dalam dan bagian luar. Nah, yang di bagian dalam lingkaran ini ada juring, ada tembereng, kemudian ada diameter, ada jari-jari, apotema, tali busur, ya, dan ada juga busur lingkaran. Nah, kita akan jabarkan masing-masing. Yang pertama yaitu tali busur. Tali busur adalah suatu garis atau ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, yang disebut tali busur antara lain A, B, menghubungkan titik A dan titik B berupa ruas garis atau garis lurus. Kemudian B, C, kemudian C, D, dan satu lagi yaitu AC. Nah, AC ini melalui 0, melalui pusat, sehingga AC ini adalah tali busur terpanjang, atau dengan kata lain ini merupakan diameter. Nanti diameter akan dibahas kemudian. Berikutnya busur. Busur adalah garis lengkung atau kurva pada keliling lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, busur antara lain busur AB. Nah, busur AB. Jadi busur ini adalah bagian dari keliling lingkaran AB, kemudian BC, kemudian CD, ya, dan yang terakhir yaitu DA atau AD. Nah, ini adalah busur. Berikutnya yaitu diameter. Nah, diameter adalah ruas garis yang melalui pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, di sini diameter yaitu garis AC. Garis AC ini melalui pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik, ya, dalam lingkaran A dan C. Nah, berikutnya jari-jari. Nah, jari-jari adalah suatu ruas garis yang menghubungkan suatu titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran. Nah, jari-jari. Nah, jadi di sini contohnya yaitu jari-jari adalah OD. Nah, kemudian OA, kemudian OC. Nah, ini adalah merupakan jari-jari suatu lingkaran. Berikutnya yaitu apotema. Nah, apotema adalah garis yang tegak lurus yang menghubungkan pusat dan tali busur. Nah, jadi garis yang tegak lurus yang menghubungkan antara pusat lingkaran dan tegak lurus dengan tali busur. Nah, contohnya yaitu OE, ya, tegak lurus dengan CD, dan garis ini juga melalui pusat lingkaran. Nah, berikutnya yaitu juring. Nah, juring adalah suatu bangun datar di dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur dan dua jari-jari. Contohnya di sini adalah juring AOD. Juring AOD ini dibatasi oleh jari-jari
OA dan jari-jari OD serta busur AD. Nah, berikutnya yaitu tembereng. Tembereng adalah suatu bangun datar di dalam lingkaran yang dibatasi oleh suatu tali busur dan busur lingkaran. Nah, di sini kita lihat tembereng. Nah, di sini contoh tembereng yang dibatasi oleh tali busur CD. Kemudian dibatasi juga oleh busur CD juga. Nah, ini adalah suatu bangun datar, yaitu namanya tembereng. Oke, baik, kita langsung pada pembahasan soal. Soal yang pertama, tentukan luas dan keliling daerah yang diarsir berikut. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, ini adalah gambar setengah lingkaran besar, kemudian setengah lingkaran kecil yang menutupi lingkaran besar tadi, dan lingkaran yang paling kecil. Kalau Pak Mas sebutkan, ini yang paling lingkaran besar, yang diameternya adalah 35 tambah 21 yaitu 56. Kemudian yang sedang berarti ini yang menutupi dan 35 cm diameternya, dan yang kecil adalah 21 cm. Oke, kita langsung pada pembahasannya. Oke, baik. Nah, luas daerah yang diarsir. Nah, luas daerah yang diarsir berarti setengah lingkaran besar dikurangi setengah lingkaran sedang dikurangi setengah lingkaran kecil. Nah, kita faktorkan bilangan setengah. Jadi dalam pembahasan soal-soal di sini kita menggunakan konsep penyederhanaan bilangan dan pemfaktoran bilangan yang sudah kamu pelajari pada pokok bahasan sebelumnya di sekolah. Nah, kita faktorkan setengah. Jadi setengah kali kurung buka LB min LS min LK, lingkaran besar, luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran sedang dikurangi luas lingkaran kecil. Nah, sama dengan setengah kurung buka 1/4 pi d, bahwa luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini ada dua macam rumus. Yang pertama, boleh kalian pakai rumus pi r pangkat 2, atau boleh kalian gunakan 1/4 pi d pangkat 2. R jari-jari, D diameter. Nah, dalam pembahasan soal ini, melihat soalnya di sini adalah lebih mudah menggunakan diameter, maka kita gunakan rumus 1/4 pi d pangkat 2. Sehingga di sini LB luas lingkaran besar adalah 1/4 pi D pangkat 2, D nya adalah 56. 56 itu 35 tambah 21. Kemudian dikurangi 1/4 pi D yang sedang, yaitu 1/4 pi 35 pangkat 2 dikurangi 1/4 pi yang kecil, yaitu 21 pangkat 2. Nah, kemudian pi nya kita faktorkan keluar dengan 1/4-nya, sehingga akan terbentuk setengah kali 1/4 pi kali kurung buka 56 kuadrat dikurangi 35 kuadrat dikurangi 21 kuadrat. Nah, di sini kita akan menggunakan pemfaktoran sebagai berikut. Kita lihat di sini bahwa A pangkat 2 min B pangkat 2 sama dengan dalam kurung A min B kali A plus B. Nah, ini adalah rumus pemfaktoran dari A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B A plus B. Nah, di sini akan Bapak lakukan seperti rumus tadi. 56 kuadrat dikurangi 35 kuadrat. Nah, sama dengan 56 min 35 kali 56 plus 35. Nah, ya. Kemudian 56 min 35 21, 56 plus 35 91. Nah, di sini
masing-masing mempunyai faktor 21. 21 kali 91, 21 kali 21. Sehingga kita faktorkan 21-nya. Keluarlah 21. Sehingga di sini tinggal 91. Ya, 21 kali 91 dibagi 21 tinggal 91. Kemudian dikurangi 21. Dari mana 21 ini? 21 kali 21 dibagi 21 tinggal 21. Nah, sehingga setengah kali 1/4 kali 21 kali pi 91 dikurangi 21 70. Nah, jadi di sini pi-nya berarti kita gunakan 22/7 sehingga menjadi setengah 1/2 kali 1/4 kali 21 kali 22/7 kali 70. Kita akan menyederhanakan bilangan mulai dari 1/2 dengan 22/7. Kita sederhanakan 22 dibagi 2 11, 2 dibagi 2 1. Nah, ini jadi yang tadinya setengah jadi 1/1, yang tadinya 22/7 jadi 11/7. Kemudian 70 dibagi 7 1. Nah, 70 bagi 10, 70 dibagi 7 10. Kemudian 7 dibagi 7 1. Nah, sehingga hasilnya adalah 21 kali 11 kali 10 2310 dibagi 4. Perkecil lagi, sederhanakan. 1155 dibagi 2. Dapatnya adalah 577. Nah, kalau kalian akan menggunakan dengan menggunakan hitungan-hitungan oret-oretan tentunya, atau mungkin dibantu dengan kalkulator. Tapi kalau ujian atau ulangan harian kan biasanya tidak diperkenankan menggunakan kalkulator ya, sehingga ini penyelesaiannya menggunakan penyederhanaan dan pemfaktoran. Nah, tapi kalau misalkan kalian untuk mengecek kebenarannya ya, bisa kalian lakukan seperti ini. L sama dengan 1/4 kali L sama dengan 1/2 kali 1/4 kali pi kurung buka 56 kuadrat dikurangi 35 kuadrat dikurangi 21 kuadrat. Nah, sama dengan 1/2 kali 1/4 1/8. 1/8 itu 0,125 kali pi-nya adalah 3,14 kali 56 kuadrat dikurangi 35 kuadrat dikurangi 21 kuadrat. Kalau kita cari 1470, sehingga kalau kita kalikan semua hasilnya adalah 577 cm. Nah, ini kalau kita mau menghitung dengan menggunakan oret-oretan ya. Nah, silahkan ya, intinya kalian paham dari maksud dari soal ini. Oke, kita lanjut. Keliling. Nah, keliling daerah yang diarsir berikut. Berarti ingat ya, kalau keliling itu berarti yang mengelilingi di daerah yang diarsir, yaitu setengah lingkaran, keliling setengah lingkaran besar ditambah, bukan dikurang ya, ditambah setengah keliling lingkaran yang sedang ditambah lagi setengah keliling lingkaran yang kecil, sehingga bisa buat rumus seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan rumus PD karena di sini lebih mudah menggunakan PD ya, karena di sini ada rumus keliling itu ada dua rumus. Yang pertama bisa menggunakan 2πr, kemudian menggunakan PD. Nah, ya hubungannya adalah kalau diameter sama dengan 2 kali jari. Ya. Oke. Kita gunakan rumus yang kedua yaitu PD. Nah, jadi K sama dengan setengah PD besar ya, PD S dan PD yang kecil. Setengahnya kita faktorkan ke depan di luar kurung.
Nah, ya. Berikutnya substitusikan angkanya. Angkanya yaitu di sini diameter yang besar adalah 56. 56 pi ditambah 35 pi ditambah 21 pi. Nah, sehingga di sini ternyata bahwa 56, 35 dan 21 itu bisa dibagi dengan 7 karena mempunyai faktor persekutuan 7 sehingga dikeluarkan 7 di sini. Nah, sehingga masing-masing 56 bagi 7 8, 35 bagi 7 5, 21 bagi 7 3. Nah, klik kemudian. Nah, 8 tambah 5 tambah 3 adalah 16. Nah, kemudian 7 bagi 7 habis, 22 bagi 2 11, sehingga 11 kali 16 176. Nah, ini menggunakan konsep pemfaktoran dan penyederhanaan bilangan. Ya, berikutnya bisa juga kalian gunakan langsung asal kalian hitungannya lebih teliti. Nah, 1/2 0,5 kali 3,14 kali 112, hasilnya adalah 176 cm ya, sama. Oke, baik. Soal berikutnya, tentukan luas dan keliling daerah yang diarsir pada gambar berikut. Nah, di sini ada gambar persegi dengan sisinya adalah 10 cm. Kemudian di sini ada 1/4 lingkaran yang jari-jarinya 10 cm ya. 1/4 lingkaran, ini juga 1/4 lingkaran. Nah, kemudian dia berpotongan di sini. Nah, daerah inilah yang akan kita cari. Nah, oke. Nah, luas daerah yang diarsir pada gambar. Nah, berarti kita dibagi menjadi beberapa luasan di sini. Yang pertama, kita potong dari ujung atas ini, buat garis, ya, buat garis yaitu E ke A, E ke B, yaitu membentuk segitiga sama sisi A, B, E. Ya, membentuk segitiga sama sisi. Kenapa segitiga sama sisi? Karena masing-masing sudutnya itu adalah 60 derajat. Nah, karena panjangnya kan sama. A ke E ini merupakan jari-jari. A ke B juga jari-jari. Begitu juga B ke E. Nah, sehingga di sini ada 3 bidang, yaitu ini ADE adalah juring. Tadi sudah didefinisikan juring, yaitu suatu bangun datar yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan salah satu busur lingkaran. Juring ADE, segitiga ABE, dan satu lagi yaitu juring BCE. Nah, di sini juring ADE dan juring BCE ini adalah sama, sehingga kita cukup hitung 1 kali aja. Sehingga di sini kita buat rumus untuk menentukan daerah yang diarsir ini adalah luas persegi dikurangi 2 kali luas juring dikurangi luas segitiga. Kemudian luas perseginya yaitu R kuadrat, kita pakai R aja di sini simbolnya, dikurangi 2 kali 1/12. Dari mana 1/12 nya? 30 derajat dibagi 360 derajat ya, 360 derajat. Nah, sehingga 1/12 kali Pi kali R pangkat 2 dikurangi R kuadrat akar 3/4. Ini adalah rumus dari luas segitiga sama sisi. Kita catat di sini rumus juring. Rumus juring ini maksudnya juring ya, sama dengan sudut juring dibagi 360 kali pi r kuadrat. Juringnya di sini sudutnya 30 derajat ya, 30 dibagi 360 1/12 kali pi r kuadrat. Sedangkan luas, nah kita hilangkan dulu ini. Sedangkan luas segitiga sama sisi adalah sisi pangkat
2 kali akar 3. Sisi pangkat 2 kali akar 3/4. Nah, di sini sisinya adalah R pangkat 2 akar 3/4, sehingga kita masukkan di sini R kuadrat min 1/6 pi R kuadrat dikurangi R kuadrat akar 3/4. Nah, kita masukkan angkanya. R kuadrat 10 kali 10 100 dikurangi 3,14 kali 100 dibagi 6 dikurangi 1/4 kali 100 kali akar 3, sehingga hasilnya 100 dikurangi 314 dibagi 6 disamakan penyebutnya menjadi 286/6 dikurangi 1/4 kali 100 akar 3 25 akar 3, sehingga terus ke bawah disederhanakan lagi menjadi 143/3 dikurangi 25 akar 3 yang sampai akhirnya 472/3 dikurangi 25 akar 3. Nah, 25 akar 3, atau kalau kalian mau gunakan dengan cara langsung ya seperti yang di kotak ini, berarti L sama dengan R kuadrat min 1/6 pi R kuadrat min R kuadrat akar 3/4. Akhirnya L sama dengan 100 dikurangi 314/6 dikurangi 1/4 kali 100 kali akar 3, yang akhirnya 100 dikurangi 52,33 min 25 akar 3, hasilnya adalah 47,67 min 25 akar 3. Nah, itu hasilnya. Nah, berikutnya keliling daerah yang diarsir. Nah, tadi luas, sekarang keliling yaitu R ditambah 2 kali. Nah, 2 kali. Jadi kelilingnya itu berarti panjang DC yaitu 10 cm ditambah keliling berikutnya yaitu busur DE. Nah, busur DE garis lengkung ini DE ditambah lagi busur EC. Nah, busur DE dan EC masing-masing sudutnya adalah 30 derajat, sehingga keliling sama dengan R ditambah 2 kali 30 derajat per 360 derajat kali 2 pi R, sehingga 10 ditambah 2 karena ada 2 busurnya 1/12 yaitu 30 dibagi 360 1/12 kali 2 kali pi-nya kita pakai 3,14 kali 10 R-nya, sehingga 10 ditambah 1/3. Sepertiga dari mana? Sepertiga itu dari 2 kali 2 4 dibagi 13 yaitu 1/3, kalikan 3,14 kali 10 31,4, sehingga hasilnya adalah 10 tambah 10,47 20,47. Berikutnya, perhatikan gambar di samping. Tentukan luas dan keliling daerah yang diarsir. Daerah ini adalah yang diarsir ini adalah gabungan 2 juring yang menumpuk di sini. Ya. Nah, kita lihat di sini caranya untuk menentukan luas daerah arsiran ini. Nah, kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tembereng. Nah, tembereng sama segitiga ini adalah jadi juring, yaitu juring A, B, E. Ingat ya bahwa juring itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Busur AE, jari-jarinya adalah BE dan BA. Nah, ini adalah juring yang pertama. Kemudian juring yang kedua yaitu yang dibatasi oleh busur EB.
jari-jarinya adalah AB dan AE. Dia menumpuk. Nah, menumpuk pada segitiga, yaitu segitiganya yaitu ABE. Nah, jadi ABE ini, segitiga ini numpuk dua. Nah, dengan demikian maka luas arsiran berarti 2 kali luas juring dikurangi luas segitiga. Karena luas segitiganya ini numpuk 2, jadi harus dikurangi 1 supaya ketebalannya sama ya, seperti triplek menumpuk. Nah, dengan demikian luas arsiran adalah 2 kali luas juring. Luas juringnya adalah sudut juringnya 60 derajat dibagi 360 derajat kali pi kali R pangkat 2 dikurangi setengah alas kali tinggi. Nah, alas segitiga, tinggi segitiga. Nah, alasnya di sini berarti AB 10, tingginya yaitu 5 akar 3. Nah, sehingga 2 kali 1/6 pi R kuadrat min setengah A kali T. Nah, dengan demikian 1. Nah, karena di sini 2 kali 1/6 disederhanakan menjadi 1/3 kali 3,14 kali 10 pangkat 2 ini 100. Nah, 100 kali 3,14 314/3. Kemudian yang ini 1/2 kali 10 kali 5 akar 3. Nah, jadi 5 kali 5 25 akar 3. Dengan demikian luas arsiran sama dengan 314 dibagi 3 104,67 dikurangi 25 akar 3. Soal berikutnya hampir sama, cuma bedanya kalau tadi sisi perseginya adalah 10 cm sehingga kita gunakan 3,14. Yang nomor 4 ini sisinya adalah 14. Nah, tentukan luas dan keliling daerah yang diarsir. Di sini sisinya adalah 14. Jadi kelipatan dari 7. Sehingga kita gunakan rumus tetap luas arsiran 2 kali luas juring dikurangi luas segitiga. Berarti di sini 2 kali 60 derajat per 360 derajat kali pi kali R pangkat 2 dikurangi 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, kemudian di sini disederhanakan 1/6 kali 2 pi R pangkat 2. Nah, kemudian 2 kali 1 bagi 6 disederhanakan yaitu 1/3. Pi-nya kita pakai 22/7 kali 14 kali 14. Kenapa nggak pakai 14 pangkat 2? Supaya nanti mencoretnya gampang. Nah, seperti itu. Coba kita lihat di sini. 22 tidak bisa dicoret di sini karena di bawah nggak ada yang faktor yang sama. Nah, sekarang 14 dengan 7 ya. 22/7 kali 14. 14 dibagi 7 2, 7 dibagi 7 1. Nah, kemudian yang 11 berikutnya yang segitiga 1/2 kali 14. 14 dibagi 2 berarti 7. Nah, 7 kali 7 49. Kemudian di sini berarti 2 kali 2 kali 14 616 dibagi 3 dikurangi 49 kali akar 3. Nah, sama dengan disederhanakan menjadi 205 1/3 ditambah 49 akar 3 cm kuadrat. Nah, di dalam kotak ini, nah kita coba hitung langsung dengan hitung coret-coretan. Nah, ternyata hasilnya juga sama 205,14 karena di sini menggunakan 3,14 ya. Jadi hampir sama di sini per plus 49 205 ini tepatnya itu 205,33 selisih dikit. Berikutnya yaitu keliling lingkaran, keliling arsiran. Nah, keliling ini berarti
panjang alasnya ini 14 ditambah 2 busur yang sama panjangnya, dan busur itu sudutnya adalah 60 derajat masing-masing, sehingga keliling arsiran sama dengan 2 kali panjang busur ditambah panjang jari-jarinya, jari-jari dari seperempat lingkaran tadi. 2 kali 60 derajat per 360 kali 2 PR. Kita di sini gunakan PR karena ini adalah pakai lingkaran dengan jari-jarinya itu 14. Jadi juring ini, juring ya, yang busurnya adalah yang saya tunjuk ini, sudutnya adalah 60 derajat. Jadi jari-jarinya adalah 14. Jadi 2 kali 1/6 kali 2 PR ditambah R. Nah, masukkan angkanya 1/3 kali 2, 22/7 kali 14. 14 dibagi 7 tinggal 2 ditambah 14. Jadi 1 kali 2 kali 22 kali 2 88/3 ditambah 14. Hasilnya adalah 29. 1/3 ditambah 14 sama dengan 43 1/3 cm. Kalau kalian akan cek dengan menggunakan kalkulator, hasilnya tetap sama, yaitu 29,3 ditambah 14. Nah, soal yang berikutnya, tentukan luas daerah arsiran berikut. Nah, di sini ada segitiga siku-siku di sini, dimana sisi-sisinya masing-masing adalah 30, 40 dan 50. Ini adalah merupakan triple Pythagoras, sehingga segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Kemudian masing-masing sisinya yaitu kita buat setengah lingkaran. Nah, diameternya 40, dibuatlah setengah lingkaran. Kemudian 30 kita jadikan diameter, dibuat setengah lingkaran. Dan yang 50 sebagai sisi miring kita buat setengah lingkaran. Pertanyaannya adalah luas daerah yang diarsir. Nah, luas daerah yang diarsir berarti sama dengan setengah luas lingkaran yang jari-jarinya itu 20. Nanti kalau diameternya 40 berarti kan jari-jarinya 20. Kemudian setengah luas lingkaran yang jari-jarinya 15. Yang diameternya 30 berarti jari-jarinya 15. Kemudian ditambah luas segitiga. Nah, segitiga yang alasnya 40, sisi siku-sikunya adalah 40 dan 30, dikurangi setengah luas lingkaran yang jari-jarinya 25, yaitu yang diameternya 50 berarti jari-jari 25, sehingga setengah PR 20/2 ditambah setengah pi kali 20/2 ditambah setengah pi 15/2 ditambah setengah 30 kali 30 dikurangi setengah pi 25/2. Setengah pi nya kita kita faktorkan di sini ya. Kemudian dalam kurung 20 kuadrat 40, 15 kuadrat 225, kemudian 300 kali 4. Nah, yang ini 25/2 adalah 625. Yang ini kita faktorkan di sini sehingga dikurangi 625. Ditambah 600. Nah, ini 600 ini enggak ada faktor pi, enggak ada. Makanya dia terpisah. Setelah itu 400 ditambah 250,
400 ditambah 225 itu 625, dikurangi 625 0 kali setengah pi 0, sehingga 0 ditambah 600 hasilnya 600 cm kuadrat. Jadi daerah yang diarsir ini nilainya sama dengan luas segitiga ini. Kesimpulannya seperti itu. Oke, terima kasih untuk pembahasan soal di bagian pertama. Nanti akan lanjut untuk bagian kedua. Maka ikuti terus ya, tonton terus untuk video Pak Mas selanjutnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu wawasan kalian semuanya. Dan sampai di sini dulu untuk video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kita lebih semangat lagi ya, Pak Mas juga lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, supaya teman-teman kalian juga bisa mengikuti ya apa yang Bapak sampaikan. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.